Shalom sahabat Ruhiman yang dikasihi Tuhan. Memasuki bulan Juli tahun 2021, kita akan sama-sama belajar tentang keluarga Allah. Apa itu keluarga Allah? Siapa yang disebut keluarga Allah? Bagaimana menjadi keluarga Allah? Sikap apa yang dimiliki oleh keluarga Allah? Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita memahami definisi menurut beberapa sumber. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2016, keluarga didefinisikan sebagai berikut. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut BKKBN tahun 1999, keluarga didefinisikan sebagai berikut. Keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat. Lalu apa itu keluarga menurut kekristenan? Bila saya kaji lebih jauh, keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak, baik anak yang memiliki hubungan darah maupun tidak, yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa itu persekutuan hidup? Menjadi satu pertanyaan lanjutan tentunya. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai ayat 24 kita akan baca bersama, dan saya akan bacakan untuk kita semua. Sahabat Ruiman boleh menyimak, membuka Alkitab, dan kita baca bersama-sama. Dan saya bacakan untuk kita semua Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sejalan dengan itu kita akan membuka dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Markus 10 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, karena berpadanan dengan kisah Kejadian 2 tadi. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 kita akan baca bersama-sama kembali, dan saya akan bacakan untuk kita semua. Markus 10 ayat 6 sampai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Perhatikan baik. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu sahabat Ruiman yang dikasihi Tuhan, bila melihat definisi dari keluarga atas penjelasan sebelumnya, saya rangkumkan sebagai berikut. Definisi keluarga yang pertama adalah dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah.
Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan. Yang ketiga, memiliki hubungan yang selaras. Dan yang keempat adalah saling ketergantungan. Jadi apa itu keluarga Allah? Tema kita pada minggu ini adalah keluarga Kristen sama dengan keluarga Allah, yang didasari dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Sehingga muncul pertanyaan, apa itu keluarga Allah? Siapa yang disebut keluarga Allah? Bagaimana menjadi keluarga Allah? Sikap apa yang dimiliki oleh keluarga Allah? Dan ini terjawab semuanya. Keluarga Allah adalah keluarga Kristen yang memiliki persekutuan hidup, yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Minggu ini kita akan belajar tentang tema keluarga Kristen adalah keluarga Allah. Dan tema ini diangkat dari kisah Yesus yang dicobai oleh orang-orang Farisi. Mari kita lihat dalam Markus pasal yang ke-10 tadi, khususnya ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dikatakan begini, dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus. Sekali lagi saya katakan, mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawab Tuhan kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab orang-orang Farisi tersebut, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Ayat yang kelima, lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu. Mengapa Yesus mengatakan hal tersebut? Khususnya ayat yang kelima tadi. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal mula Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Ini tidak bisa dibantahkan Bapak Ibu. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Dan setiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Kemudian Yesus menjawab mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria lain, ia berbuat zina. Dalam hal ini Yesus mengajarkan kesetiaan pada pasangan suami istri. Allah menghendaki kesetiaan pasangan baik dalam suka maupun duka. Dan perkawinan bukan sekedar keinginan manusia Bapak Ibu. Tetapi mari kita sadari bahwa dalam perkawinan ada campur tangan Allah. Dan perceraian bukanlah bagian dari rencana awal Allah. Baik bagi pria, baik juga bagi wanita dalam perkawinan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Oleh karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Inilah nilai-nilai iman Kristiani. Lalu pertanyaannya, bagaimana bila saat ini ada pendengar, ada sahabat ruhiman yang sudah terlanjur mengalami perceraian? Sebelum mendengarkan renungan ini, sebelum kita sama-sama belajar renungan ini, mungkin ada dari sahabat, dari para pendengar, dari Bapak Ibu yang telah mengalami proses perceraian. Perhatikan baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perceraian selalu menghancurkan kehidupan pasangan yang berpisah. Bahkan anak-anak yang kita miliki dan orang-orang terdekat kita.
Kerusakan yang muncul akibat perceraian sedemikian berat. Saya yakin dan percaya itu. Sulit untuk memulihkan korban perceraian. Ini berdasarkan pengalaman saya terhadap keluarga yang mengalami perceraian. Entah pasangannya berzina, entah pasangannya menceraikan karena masalah finansial, entah mereka bercerai karena tidak memiliki anak dan alasan lainnya. Dan perhatikan baik, dari sharing-sharing yang saya dengar, dari curhatan-curhatan teman-teman yang saya dapatkan, sesungguhnya perceraian membuat orang trauma dan menghancurkan kepercayaan dirinya. Pernikahan adalah kehendak Allah. Jika manusia merusaknya, maka yang bisa memulihkan hanya Allah. Betapa banyak orang yang mengalami perceraian lalu kemudian berusaha bangkit dengan kemampuan dirinya, berusaha bangkit dengan kekuatan dirinya, berusaha bangkit dan mulai dari nol lagi berdasarkan apa yang mereka pikirkan, berdasarkan apa yang mereka yakini. Tetapi perhatikan baik, yang bisa memulihkan orang yang bercerai adalah Allah itu sendiri. Hanya Roh Kudus yang bisa menyembuhkan, yang bisa menghiburkan, yang bisa memulihkan. Tidak ada cara lain. Kita benar-benar butuh kuasa doa dan penyerahan diri penuh pada Tuhan dalam pertobatannya. Bagi kalian, bagi Bapak Ibu, bagi para pendengar, bagi sahabat Ruhiman yang sudah mengalami perceraian, mengakui keberdosaan dan bertobat itu adalah cara sehingga Roh Kudus memberikan kita kesembuhan, memberikan kita penghiburan dan memulihkan hidup kita. Sekali lagi, tidak ada cara lain. Tidak ada hal lain yang dapat dilakukan kita kecuali kita berdoa dan kita bertobat. Karena apa? Tidak ada seorang manusia pun yang mampu memulihkan dirinya. Tidak ada seorang manusia pun yang mampu memulihkan dirinya. Hanya melalui kuasa Tuhan, hanya melalui karya Roh Kudus kita bisa dipulihkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen adalah keluarga Allah. Dan sepatutnya hal ini menjadi catatan dan poin penting dalam renungan kita minggu ini. Setiap manusia pasti berdosa. Dan keberdosaan kita berbeda-beda Bapak Ibu. Catatan buruk dalam kehidupan kita berbeda-beda. Sehingga kita butuh Roh Kudus untuk memulihkan hidup kita. Jadi terlepas kita bercerai atau tidak, dalam keberdosaan kita yang berbeda-beda, kita tetap butuh Roh Kudus untuk memulihkan hidup kita. Caranya gimana? Hanya datang pada Tuhan dan mengakui semuanya itu, dan kita bertobat. Dari kisah ini saya teringat sebuah kisah pernikahan dari William Carey, salah seorang misionaris baptis dari Inggris. Ketika ia datang ke India, ia membawa satu misi yang luar biasa. Ia menjalankan misinya, bagaimana memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di India saat itu. Tetapi perhatikan baik, dalam proses penginjilannya terhadap orang India, istrinya kemudian mengalami gangguan jiwa. Tetapi meskipun istrinya mengalami gangguan jiwa, William Carey tetap setia pada janji pernikahannya. Ia tetap merawat istrinya Dorothy dengan penuh kasih sayang sambil terus mengabarkan Injil. Walaupun keadaan istrinya seolah-olah menghambat pelayanannya, William Carey tetap setia merawat Dorothy, istrinya, sampai istrinya menghembuskan nafas terakhir. Satu kesetiaan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang misionaris, yaitu William Carey. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mungkin kisah ini dapat menginspirasi sahabat Ruhiman. Dan saya yakin mungkin saja ada dari pendengar yang berkata, bila pasangan saya tidak berzina dan hanya mengalami gangguan jiwa seperti itu, pasti akan saya pertahankan rumah tangga saya.
Pasti saya akan memperjuangkan rumah tangga saya untuk tidak bercerai. Bila mana pasangan saya tidak berzina dan hanya mengalami gangguan jiwa seperti misionaris itu. Sahabat Ruhiman, percayalah bahwa Tuhan tidak senang dengan perceraian, karena itu tidak masuk dalam rencana Tuhan. Perceraian tidak masuk dalam rencana awal Tuhan. Sahabat Ruhiman yang dikasih Tuhan, kiranya kita dikuatkan untuk tetap percaya akan kasih dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bila mana saat ini kita sudah mengalami perceraian dan mungkin saja kita telah menikah kembali, perhatikan baik, datang pada Tuhan, berdoa dan bertobat kepada Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhan yang bisa memulihkan kita, hanya Roh Kudus yang bisa menyembuhkan kita. Tetaplah berjalan dalam ketidaksempurnaan cinta, karena itu lebih baik daripada bercerai. Apakah kita akan menjadi seorang yang munafik ketika kita melakukan itu? Sahabat Ruhiman, percayalah, lambat laun Tuhan akan memulihkan hati kita, hubungan kita, serta kepahitan kita. Bila mana hari ini, bila mana saat ini ada pendengar, ada sahabat Ruhiman, ada bapak ibu yang mungkin saja terancam hubungannya dengan pasangan bapak ibu, percayalah, lambat laun Tuhan akan memulihkan hubungan kita. Lambat laun Tuhan akan memulihkan hati kita, dan Tuhan membuang kepahitan demi kepahitan yang kita alami. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Pertahankan hubungan kita dengan pasangan kita, karena itu adalah rencana Tuhan, janji Tuhan atas hidup kita. Karena apa? Tuhan tidak menyukai perceraian. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Amin.